Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 1 Juni 2022, Pekan ke-7 Paskah. Hari ini adalah peringatan Santo Justinus Martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini pada akhirnya berpisah dengan jemaat di Efesus setelah dia berkarya dan ada bersama jemaat di Efesus kurang lebih 3 tahun. Dalam perpisahannya itu, Paulus menyampaikan beberapa pesan, sekurang-kurangnya 3 pesan menurut hemat saya. Yang pertama, pesan itu ditujukan kepada para penatua jemaat. Paulus menegaskan supaya para penatua jemaat sungguh-sungguh menjaga dirinya dan juga menjaga kawanannya, menjaga umat yang dipercayakan kepada mereka. Mengapa? Paulus menegaskan juga bahwa para penatua adalah penilik jemaat. Mereka itu dipilih oleh Roh Kudus. Pesan perpisahan yang kedua, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, secara khusus para penatua, bahwa setelah dia meninggalkan mereka, jemaat di Efesus, akan ada serigala-serigala yang datang baik dari luar jemaat maupun yang berasal dari dalam jemaat. Mereka yang datang untuk mengacaukan jemaat dan memberi pengajaran yang palsu, pengajaran yang sesat. Karena itu Paulus mengingatkan mereka supaya waspada terhadap pengajar-pengajar yang demikian modelnya, yang membawa kekacauan, yang membuat keributan, yang menyesatkan iman jemaat. Dan pesan yang ketiga, Rasul Paulus akhirnya menyerahkan jemaat di Efesus bersama dengan para peniliknya, penatua, kepada kekuatan Roh Kudus. Karena Paulus percaya Roh Kudus itulah, Roh Tuhan itulah yang akan mendampingi dan menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan imannya. Saudari dan saudara yang terkasih, terinspirasi oleh bacaan yang pertama, di mana Paulus mengingatkan para penatua dan seluruh jemaat di Efesus akan adanya serigala-serigala yang mengacaukan kehidupan iman yang sudah dianuti oleh jemaat di Efesus, sebagaimana yang diwartakan oleh Paulus dengan mencucurkan air mata dengan susah payah. Paulus sebenarnya mengharapkan supaya mereka tetap teguh dan kokoh berdiri dalam iman yang sudah diwartakan oleh Paulus. Hari ini gereja memperingati Santo Justinus
martir. Santo Justinus martir berasal dari keluarga yang tidak beriman. Dia belajar filsafat dan juga kitab suci Kristiani. Sehingga kurang lebih tahun 130 Justinus menjadi pengikut Yesus. Dia menjadi pengajar filsafat dan juga kitab suci, bahkan menjadi pewarta iman. Santo Justinus dikenal sebagai pemikir Kristiani pertama yang menggunakan filsafat untuk membela iman akan Yesus. Dia mengatakan bahwa para filsuf dan para nabi sesungguhnya menyampaikan sesuatu terinspirasi oleh Logos, Sabda Allah, yang kemudian Sabda Allah itu, Logos itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Karena pembelaan, penghayatan imannya akan Yesus, maka Justinus dibunuh. Nah, dalam konteks situasi seperti yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana ada pengacau-pengacau, ada serigala-serigala, ada yang mewartakan yang sesat. Perlu ada orang-orang seperti Justinus martir yang hadir untuk membela iman. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira situasi jemaat Efesus saat itu ketika berpisah dengan Paulus sama. Sekurang-kurangnya suasananya sama. Di mana dalam kehidupan kita sehari-hari ada saja orang-orang yang seperti serigala itu datang membawa pengajaran-pengajaran yang sesat dengan tujuan supaya orang Katolik meninggalkan imannya, orang Kristen meninggalkan imannya. Nah, saat-saat seperti ini perlu orang yang hadir seperti Justinus Rasul. Siapakah di antara kita yang mau tampil seperti Santo Justinus martir? Atau sekurang-kurangnya kita diingatkan bahwa sejak dulu, sejak zaman Rasul Paulus sampai sekarang ada saja kelompok seperti itu. Entah dari luar komunitas Kristiani sendiri, atau bahkan juga orang-orang di dalam internal persekutuan Kristiani yang terkadang juga membawa kesesatan dengan ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran mereka. Maka kita diajak untuk tetap waspada supaya kita tetap kokoh, teguh dengan iman kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus berdoa kepada Bapanya untuk persatuan para muridnya. Dan hal yang menarik di dalam doa itu, selain permohonan supaya ada persatuan di antara para muridnya seperti persatuan di dalam Allah Tritunggal, dalam komunion, dalam Bapa dengan Anak, dengan Yesus. Yesus juga mendoakan supaya, atau dengan kata lain, Yesus berkata dalam doanya itu, bukan supaya Bapa mengambil para rasul dari dunia, tetapi supaya melindungi para rasul, para muridnya dari yang jahat. Saya kira ini poin penting. Para murid Yesus memang tidak bisa diambil dari dunia ini. Dunia dengan segala macam tantangannya. Para murid Yesus harus hadir di dunia karena mereka adalah garam dan terang dunia. Dunia yang kacau ini,
Dunia yang banyak kali juga tidak hidup menurut kehendak Allah. Dunia yang menantang iman para murid, kita semua akan lebih realistis untuk tidak diambil dari dunia ini, karena kita punya tugas untuk itu, menjadi garam dan terang dunia, menggarami dunia dan menerangi dunia yang gelap itu. Tetapi Yesus minta supaya Bapa melindungi para muridnya dari yang jahat. Nah, poin ini penting. Saya kira kita punya harapan yang sama, supaya Allah Bapa kita dalam diri Yesus Kristus atau dalam nama Yesus Kristus yang kita sembah, kiranya tidak mengambil kita dari dunia, tapi menjaga kita supaya tetap eksis di dunia ini untuk mewartakan kebenaran, keadilan, untuk menggarami dan menerangi dunia, supaya makin lama dunia ini dipenuhi dengan kebenaran dan keadilan. Dunia ini menjadi rumah kita bersama yang nyaman dan damai, yang percaya kepada Allah sebagai Bapa. Tuhan memberkati.